Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang analisis pembelajaran TIK dalam pembelajaran PAI. Kepada Mbak Rodiah, saya persilahkan. Akan membahas tentang proses pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, proses pembelajaran adalah kegiatan proses pendidikan yang di dalamnya terjadi proses belajar dan tidak bisa dipisahkan dengan proses mengajar. Cara bertugas guru merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Jadi guru harus mempunyai tujuan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi adalah rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari proses penyampaian pesan atau ide gagasan dari satu pihak lain sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya dan lebih lama penyampaiannya. Nah, seperti halnya TIK itu ada komputer, proyektor, OHP, radio, televisi, internet, dan GPS. Nah, dari sini dunia pendidikan termasuk yang paling diuntungkan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini karena memperoleh manfaat yang luar biasa, mulai dari eksplorasi materi-materi pelajaran yang berkualitas seperti literatur, jurnal, dan buku, membangun forum-forum diskusi ilmiah sampai konsultasi dan diskusi dengan para pakar ilmiah. Semua ini dapat dimudahkan dan dilakukan tanpa mengalami batas karena manusia dapat melakukannya sendiri. Dan fungsi dan manfaat teknologi informasi dalam belajar yaitu meningkatkan keterampilan dan kompetensi, menjadi infrastruktur pembelajaran, menjadi sumber dan bahan belajar, menjadikan alat bantu dan fasilitas pembelajaran, menjadi pendukung manajemen pembelajaran, menjadi sistem pendukung keputusan. Ya, di sini kemajuan pendidikan itu step by step, perlahan-lahan. Sedangkan dalam TIK perkembangan teknologinya itu secara jam per jam. Jadi tanpa sadar TIK itu cepat perkembangannya. Selanjutnya, ada pun dampak positif dari TIK bagi dunia pendidikan, yaitu TIK teknologi informasi mempermudah dalam pendidikan, baik dalam proses penerapan, pemahaman, serta penguasaan di bidang pendidikan. Yang kedua, yaitu teknologi adalah tolak ukur kemajuan. Yang ketiga, pendidikan dapat dilakukan meskipun jarak fisik antara pendidik dan peserta didik dijauhan, seperti yang kita lakukan saat ini. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu peserta didik dapat memperoleh materi pendidikan dengan lebih cepat. Saya akan mencoba untuk menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pembelajaran PAI. Pembelajaran sendiri memiliki arti tentang proses di mana adanya belajar dan mengajar, dan juga pendidikan agama Islam itu banyak ulama atau banyak pakar yang mengartikan tentang pendidikan agama Islam. Salah satunya yaitu Zakiyah Derajat. Zakiyah Derajat mengartikan bahwa pendidikan agama Islam ialah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. Yang dimana pendidikan agama Islam itu pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa asuhan dan bimbingan terhadap anak didik agar nantinya atau setelah adanya pengajaran pendidikan agama Islam tersebut, ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam tersebut. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya pendidikan agama Islam itu adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlakul karimah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, di mana melalui kegiatan apa? Melalui kegiatan membimbing, pengajaran atau latihan, serta penggunaan pengalaman. Dari arti pendidikan agama Islam tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tujuan pendidikan agama Islam itu dalam sekolah itu bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, dan pengamatan dan pengalaman peserta didik
tentang apa? Tentang agama Islam tersebut. Bagaimana peserta didik mengamalkan apa yang sudah dia dapat tentang pendidikan agama Islam tersebut di sekolah. Terus adapun ruang lingkup pendidikan agama Islam itu sendiri yaitu yang pertama hubungan manusia dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu hubungan manusia dengan makhluk lain seperti hanya hewan dan juga tumbuhan. Sudah kalian ketahui bahwa pendidikan agama Islam atau bahan pelajaran yang mengenai pendidikan agama Islam itu sangat banyak. Salah satunya Al-Quran dan Al-Hadis, fikih, tasawuf, akhlak, toreh atau juga sejarah. Mungkin kalian yang dulunya bersekolah di SMA atau di SMP, mungkin pembelajaran PAI lebih difokuskan cuman berlabel pembelajaran PAI yang mana di dalamnya masih secara umum. Sedangkan di MTS dan di MA itu pembelajaran pendidikan agama Islam itu lebih dipecah, yaitu ada fikih tersendiri, terus akidah tersendiri, Al-Quran hadis juga tersendiri. Mengingat bahwa pendidikan agama Islam atau pembelajaran pendidikan agama Islam itu kebanyakan guru itu lebih pada pembelajaran yang bersifat konvensional, yang mana lebih pada ceramah. Metode yang digunakan kebanyakan guru PAI itu lebih pada ceramah, atau juga di mana siswa mendengarkan gurunya menerangkan tentang fikih misalnya. Oleh karena itu dalam makalah kami kelompok 11 di sini akan menganalisis apakah pembelajaran TIK atau pembelajaran TIK dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI. Hal ini akan diterangkan oleh teman saya yaitu Muhammad Ma'ruf, akan menerangkan tentang analisis terkait pembelajaran TIK dalam pembelajaran PAI. Ya, penjelasan selanjutnya pada makalah kami adalah bagaimana proses pembelajaran PAI itu menggunakan TIK, atau bagaimana konsep TIK itu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah sebagai strategi dalam menghadapi perubahan di dalam dunia pendidikan. Jadi di dalam dunia pendidikan sendiri ada sebuah kecenderungan di mana lebih berbasis kepada yang namanya teknologi. Teknologi dulu yang dulunya sangat sederhana berupa papan tulis, buku dan juga ballpoint dan juga kapur dan sebagainya, hari ini sudah lebih maju dengan ditandai bisa melakukan sebuah kegiatan literatur itu melalui media digital seperti itu. Jadi di dalam PAI sendiri nanti peserta didik itu dihadapkan dengan sebuah realita konkret di dalam melalui proyeksi dari video, proyeksi dari gambar secara real yang memperlihatkan kondisi nyata kepada siswa. Jadi nanti pembelajaran PAI berbasis TIK tidak hanya mengacu kepada bentuk tulisan atau wacana di dalam buku atau teks seperti itu. Kemudian ada poin selanjutnya yaitu ada interaksi guru atau interaksi murid sendiri itu lebih terfokus kepada media sosial, kepada gadget, kepada teknologi digital seperti itu. Jadi sudah ada kecenderungan inilah yang mendorong akhirnya pendidikan, pembelajaran dan juga agama Islam, pendidikan agama Islam itu harus ikut bergeser ke dalam dunia digital seperti itu. Dengan adanya pemanfaatan digital ini, maka kegiatan pembelajaran akan semakin dinamis. Jadi tidak hanya menggunakan metode konvensional yaitu bertatap muka antara guru dan murid, tetapi juga bisa menggunakan blended learning, menggunakan Google Classroom dan sebagainya. Ya itu tadi ya, dan kesimpulannya adalah bagaimana TIK itu dalam pembelajaran PAI seperti itu. Jadi dalam pembelajaran PAI, TIK adalah sebagai teknologi yang di situ memudahkan proses pembelajaran. Teknologi adalah sesuatu yang digunakan manusia mengenai apapun, mengenai rancang bangun. Jadi
dan itu digunakan untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Jadi dalam pendidikan agama Islam, teknologi digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran mengenai agama Islam, mempermudah siswa untuk memahami pendidikan agama Islam. Ya itu tadi ya, dan kesimpulannya adalah bagaimana TIK itu dalam pembelajaran PAI seperti itu. Jadi dalam pembelajaran PAI, TIK adalah sebagai teknologi yang di situ memudahkan proses pembelajaran. Teknologi adalah sesuatu yang digunakan manusia mengenai apapun, mengenai rancang bangun. Jadi dan itu digunakan untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Jadi dalam pendidikan agama Islam, teknologi digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran mengenai agama Islam, mempermudah siswa untuk memahami pendidikan agama Islam, mempermudah guru untuk mempresentasikan dan menyampaikan materi pembelajaran, serta itu bisa diharapkan bisa meningkatkan hasil dari pembelajaran di dalam pendidikan agama Islam. Seperti itu. Ya, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari kami mengenai bagaimana proses pembelajaran PAI itu yang berbasis TIK. Bagaimana pembelajaran PAI yang memperlihatkan realita konkret proses suatu apapun kegiatan kepada siswa secara nyata melalui proyeksi dari teknologi. Mungkin cukup sekian. Ada kekurangan dari kami, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya, silahkan komen di bawah. Akan kami jawab setelah Anda komen, dan akan kami pilih komen mana yang akan kami jawab, seperti itu. Sekian dari kami. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.